Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita di pagi hari ini masih diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga masih tetap terus untuk bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Selamat bertemu kembali di dalam mata kuliah Sistem Operasi. Dan untuk hari ini, kita sudah memasuki minggu yang ketujuh dalam proses pembelajaran di sistem operasi kita. Dan materi hari ini masih melanjutkan di pertemuan minggu yang lalu. Kita akan melanjutkan dari pertemuan minggu yang lalu, maka kita akan membahas mengenai beberapa topik, yaitu strategi dan algoritma, kemudian nanti dilanjutkan dengan implementasi algoritma penjadwalan. Karena untuk kita bisa melihat tentang strategi yang digunakan dalam penjadwalan di sistem operasi harus nanti bisa diimplementasikan dengan menggunakan beberapa algoritma, baik yang menggunakan strategi non preemptif maupun yang menggunakan strategi yang preemptif. Di minggu yang lalu, kita sudah membahas mengenai algoritma penjadwalan dengan strategi non preemptif, yaitu dengan strategi FIFO atau FGFF, di mana waktu itu kita sudah membuatkan tabel dan dilanjutkan dengan Gantt chart-nya, di mana Gantt chart-nya kita peroleh yaitu untuk P1, P2, dan P3, di mana P1 itu dimulai dari proses 0 dan berakhir dengan 24, dan P2 sampai selesai itu di 27, dan P3 selesai atau finish time-nya itu di 32. Nah, pada saat itu kita sampaikan tentang grafik, di mana grafik ini Anda diminta untuk melanjutkan penggambaran dari proses grafik, di mana di grafik itu untuk P1, P2, dan P3, kemudian untuk prosesnya itu ada 0, kemudian 5, 10, 20, sampai 30, dan seterusnya. Anda waktu itu memiliki sebuah tugas yang harus Anda selesaikan, yaitu Anda untuk menentukan proses dari P1 yang sudah kita bahas, di mana P1 dimulai dari 0 dan selesai atau finish dia di 24. Kemudian Anda diminta untuk menyelesaikan tugas selanjutnya adalah untuk menyelesaikan proses dari P2 dan dari P3. Dari beberapa tugas yang sudah saya lakukan pemeriksaan, masih terdapat beberapa kesalahan di dalam menuliskan penggambaran grafiknya mengenai algoritma penjadwalan dengan FIFO ini. Untuk kita bisa membuat sebuah gambaran grafik dengan algoritma, di sini kita contohkan dengan algoritma perjalanan FIFO, maka kita harus menarik garis lurus dari P1 yang merupakan proses pertama, kemudian sampai selesai, di mana selesai ini diakhiri dengan tanda panah. Jadi proses itu ditarik garis lurus, tidak terputus-putus, dan jadi dengan tanda panah. Dan untuk memastikan berhentinya proses, kita bisa juga menarik garis secara vertikal. Nah, inilah proses selesai untuk P1. Kemudian untuk P2 yang nanti juga akan selesai di 27 dan P3 akan selesai di 32, maka kita akan menggunakan satu bentuk garis lurus juga. Maka di P2 kita melakukan, pertama harus kita tarik garis putus-putus. Artinya di dalam garis putus-putus inilah waktu tunggu yang dilakukan oleh P2, sehingga P2 itu akan melakukan prosesnya dimulai dari 24, ya, dari 24 dan berakhir di 27. Jadi garis putus ini melambangkan proses waktu tunggu yang harus dikerjakan oleh P2 untuk dia bisa melaksanakan prosesnya setelah proses P1 tadi yang bergaris merah ini selesai. Sehingga P2 akan melakukan prosesnya itu dimulai dari 24 dan finish time-nya selesainya di 27. Sehingga kita bisa menggambarkan antara 0 sampai 24 itu dengan garis putus-putus yang menandakan waktu tunggunya, dan waktu proses itu dimulai dengan garis yang tidak terputus-putus dan finish di 27, dan kita ini dengan tanda panah dan kita tarik garis ke bawah untuk memastikannya. Ya. Jadi ini proses untuk P2 yang dimulai dari 24 dan berakhir di 27. Nah, berikutnya untuk P3 juga begitu. Kita tarik garis lurus putus-putus mulai dari 0 sampai ke 27, karena P3 prosesnya dimulai dari 27 dan berakhir di 32.
Sehingga bisa kita tarik garis seperti ini. Inilah proses untuk P3 dan berakhir di finish time di 32. Nah, demikianlah gambaran dari penggunaan grafik untuk jawaban lanjutan dari minggu yang lalu. Selanjutnya, untuk memastikan lagi, kita juga nanti bisa membuat suatu bentuk pewarnaan seperti ini. Jadi, ini warna merah untuk proses yang dilaksanakan oleh P1, kemudian ini kuning untuk yang dilaksanakan oleh P2, dan ini yang proses yang dilaksanakan untuk yang P3. Sehingga dalam gambaran grafiknya, kita bisa membuat satu bentuk legend atau keterangan bahwasanya merah ini untuk P1, kemudian kuning ini untuk P2, dan putih ini untuk P3. Nah, inilah gambar lengkapnya tentang algoritma penjadwalan yang bisa kita buktikan dengan grafik. Di mana minggu yang lalu kita diminta buktikan dengan tabel, Gantt chart, dan grafik. Maka penggambaran grafik itu bentuknya seperti ini untuk lebih lengkapnya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa Anda pahami nanti untuk beberapa tugas-tugas yang berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penjadwalan algoritma SJF, di mana soalnya terdapat 4 job atau proses dan masing-masing diberikan waktu proses sebanyak 6, 12, 7, dan 3. Lakukan proses penjadwalan dengan menggunakan algoritma SJF dan buktikan dengan tabel, Gantt chart, grafik, dan juga tentukan waktu tunggu dan rata-rata dari waktu tunggunya. Maka dari soal ini, kita buat kesimpulan terlebih dahulu, kita masukkan job prosesnya, ada P1, P2, P3, dan P4, kemudian base time-nya, ini tadi base time-nya dan waktu proses atau base time 6, 12, 7, dan 3. Jadi kita tinggal mengurutkan saja 6, 12, 7, dan 3. Nah, selanjutnya di dalam SJF itu punya ketentuan bahwasanya dia merupakan penjadwalan yang non preemptif, ini sama dengan FIFO. Kemudian dia tidak berprioritas, dan yang paling penting adalah di poin yang ketiga bahwasanya penjadwalan di mana base time atau waktu proses terkecil yang akan dilayani atau diproses terlebih dahulu dan proses dijalankan sampai dengan selesai. Nah, akan kita bahas sekarang bagaimana penggunaan tabel dari penjadwalan algoritma SJF. Yang perlu diketahui bahwasanya di dalam algoritma SJF itu base time yang paling kecil ini yang harus kita proses terlebih dahulu. Maka kalau kita melihat dari base time di sini, maka yang paling kecil adalah P4 dengan base time-nya 3, kemudian P1 dengan base time-nya 6 atau arrival time-nya, kemudian P3 7, dan terakhir adalah P2. Nah, untuk itu yang harus kita proses adalah P4 terlebih dahulu karena dia memiliki base time yang paling kecil. Sehingga untuk P4 di turnaround time-nya kita di sini tuliskan 3, kemudian waktu tunggunya tidak ada, berarti waktu tunggunya ada 0, dan finish time-nya adalah 3. Kemudian setelah 3, arrival time atau waktu proses diberikan, atau juga disebut dengan bahasanya mana terkecil, berarti 6. Berarti untuk yang berikutnya yang kita kerjakan adalah yang P1, sehingga arrival time-nya waktu tunggu setelah untuk proses P4 dan waktu yang diberikan untuk P1 6, maka turnaround time-nya di sini menjadi 9, kemudian waktu tunggunya adalah 3, dan finish time-nya berada di posisi 9. Jadi ini untuk P1. Kemudian untuk selanjutnya adalah P3 dengan base time-nya 7 dan tadi waktu tunggunya setelah P1 adalah 9, maka 9 ditambah dengan 7. Maka di sini menjadi 16. Kemudian waiting time-nya di sini ada 9 dan waktu finish-nya adalah 16. Kemudian untuk terakhir adalah P12. Cara pengerjaan turnaround time, waiting time, dan finish time ini sama dengan algoritma FIFO yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Sehingga 12 ditambah dengan 16 ini menjadi 28, ya, 28. Untuk waktu tunggunya adalah 16 dan finish time-nya adalah 28 untuk yang P2. Nah, demikianlah penjelasan proses untuk tabel dari algoritma SJF.
di mana tadi kita prosesnya dimulai dari batch time yang terkecil. Yang kita kerjakan adalah untuk P4 terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan P1, ya ini hasil turn time-nya, kemudian diikuti dengan P3, dan terakhir adalah P2 yang memiliki batch time yang paling besar. Kemudian berapa total waktu tunggunya? Tentu total waktu tunggunya adalah dari P4 ditambah dengan P1, kemudian ditambah dengan P3, dan terakhir ditambah dengan P12. Sehingga untuk total waktu tunggunya berarti 0 ditambah dengan 3 ditambah dengan 9 ditambah dengan 16. Nanti silakan Anda tentukan untuk berapa total waktu tunggunya. Tapi dalam prosesnya, di dalam urutan tahapan prosesnya, berarti di sini ada untuk P4, kemudian ditambahkan dengan P1, kemudian ditambah dengan P3, dan ditambah terakhir yaitu dengan P2. Meskipun dia nanti hasilnya sama, tapi yang jelas di dalam definisi proses kemarin, kita harus melakukannya secara berurutan atau bertahap sesuai dengan proses yang dilakukan. Jadi nggak boleh P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4. Jadi untuk kita bisa mencari total WT-nya ini adalah disesuaikan dengan prosesnya tadi. Jadi karena tadi ketiga, berarti 3 ini adalah punya P4, kemudian yang 6 terkecil kedua punya P1, dan 7 punya P3, dan 12 untuk punya P2. Sehingga yang harus kita lakukan adalah melakukan total penjumlahan dari waiting time atau waktu tunggunya, berarti P4 dulu, tambah P1, tambah P3, dan tambah P2. Begitu juga nanti untuk beberapa proses yang lainnya. Nah, dengan demikian berapa rata-rata waktu tunggunya? Maka untuk mencari kita rata-rata waktu tunggu adalah jumlah dari total waiting time dibagi dengan banyak job. Berarti nanti jumlah dari waiting time ini dibagi banyak job, berarti dibagi dengan 4. Nah, nanti silakan Anda lanjutkan berapa 0 tambah 3 tambah 9 dan ditambah 16 dibagi menjadi 4. Silakan nanti dilanjutkan untuk mencari berapa total waktu tunggunya di sini dan berapa nanti rata-rata dari waktu tunggu tersebut. Silakan nanti dicari secara mandiri. Nah, ini adalah penyelesaian dengan menggunakan tabel untuk yang algoritma SJF. Nah, untuk kita nanti bisa menggunakan penyelesaian dengan Gantt juga caranya sama, ya. Caranya sama dengan berdasarkan contoh dari yang Vivo yang kita lakukan di minggu yang lalu. Untuk grafik juga sama. Nanti silakan Anda selesaikan untuk nanti dibuat latihan bagaimana penggambaran dari Gantt dan grafik dengan algoritma yang SJF. Selanjutnya, kita akan memasuki tentang contoh ketiga, yaitu penjadwalan dengan algoritma PS atau Priority Schedule, di mana algoritma ini memiliki sebuah soal dengan contoh sebagai berikut. Juga terdapat 4 job dan minta dilayani oleh CPU, di mana masing-masing job ada P1, P2, P3, dan P4, dan adanya waktu proses atau diberikan waktu proses dengan batch time 3, 10, 16, dan 6 dengan prioritas 2, 4, 1, dan 3. Nah, di dalam soal ini karena dia merupakan program dengan priority atau jadwal dengan prioritas, maka juga selain dia diberikan batch time, juga ada diberikan waktu prioritas. Ya, jadi prioritasnya adalah 2, 4, 1, dan 3. Lakukan proses penjadwalannya dengan menggunakan algoritma priority schedule dan buktikan dengan menggunakan gambar, ada tabel, Gantt, grafik, tentukan total waktu tunggu dan rata-ratanya. Jadi ini seperti biasa soalnya, hanya saja ada penambahan dari waktu prioritasnya atau priority schedule-nya. Nah, untuk itu bisa kita lihat dari soal ini, kita buat satu bentuk kesimpulan sebagai berikut. Jadi ada job atau prosesnya, ada bar time-nya, dan kita tambahkan di sini satu kolom lagi, itu kolom tentang priority. Karena memang dia bekerjanya berdasarkan dengan prioritas yang ada. Jadi kita tentukan di sini job prosesnya P1, P2, P3, dan P4. Kemudian batch time-nya ada 6, 12, 7, dan 3. Dan prioritasnya ada 2, 4, 1, dan 3. Yang perlu dipahami di sini bahwasannya untuk kita bisa menggunakan algoritma penjadwalan dengan prioritas, maka kita memperhatikan prioritas yang ada.
Jadi kalau di sini ada 2, 4, 1, dan 3, maka angka yang terkecil lah yang harus kita prioritaskan yang pertama sekali. Artinya yang memiliki priority paling kecil itu yang harus diproses atau dikerjakan terlebih dahulu. Nah, untuk itu kalau kita melihat di sini bahwasanya yang memiliki prioritas terkecil adalah P3, 1, kemudian diikuti dengan P1, prioritasnya yang kedua. Dari soal tersebut, kita bisa membuat dalam satu bentuk tabel, di mana tabel ini kita tambahkan dengan kolom yang ketiga, yaitu tentang priority atau prioritas. Karena tadi di dalam soal juga disebutkan adanya prioritas yang berkaitan dengan algoritma penjadwalan PS atau priority schedule. Sehingga kita bisa menambahkan di kolom prioritasnya adalah 2, 4, 1, dan 3. Maka kalau kita melihat dari soal ini berkaitan dengan prioritasnya, maka nanti yang harus dikerjakan adalah yang memiliki prioritas yang paling terkecil yang kita dahulukan. Sehingga kalau kita melihat di sini, berarti yang memiliki prioritas terkecil adalah untuk P3 yang pertama, kemudian P1 yang kedua, kemudian P4 yang ketiga, dan terakhir adalah P2 dengan prioritas yang keempat. Nah, inilah yang menjadi kunci nanti untuk proses yang pertama harus kita lakukan berkaitan dengan algoritma atau penjadwalan algoritma PS atau priority schedule, di mana proses pengerjaannya melihat dari prioritas yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk itu kita akan lihat tentang penjadwalan algoritma dengan priority schedule berkaitan dengan ketentuannya. Bahwasanya algoritma PS ini atau priority schedule merupakan algoritma yang berbentuk preemptif. Jadi berbeda dengan yang non preemptif seperti contoh yang sudah sebelumnya kita laksanakan, yaitu FIFO dan FJS atau FIFO dan SJF. Nah, ini termasuk yang preemptif. Kemudian proses algoritmanya hampir sama dengan FIFO, ya, hanya menggunakan prioritas. Jika proses memiliki proses yang sama dengan proses lainnya, maka proses akan dilakukan yang datang terlebih dahulu seperti halnya FIFO atau FJFS. Nah, ini artinya nanti jika di dalam sebuah soal itu dia memiliki prioritas yang sama, misalnya 1, 4, 2, 2 begitu. Jadi ada 2 yang sama, maka nanti kita melihat kembali lagi berdasarkan FIFO. Mana yang datang duluan, jika dia sama, maka itu yang harus diproses terlebih dahulu. Dan ini merupakan penjadwalan yang berprioritas. Nah, ini tentang ketentuan dari penjadwalan PS priority schedule yang merupakan penjadwalan preemptif. Ya, kita akan coba buktikan nanti dengan penggunaan tabelnya. Baik, kita akan lihat dengan menggunakan tabel. Maka dalam tabelnya juga ada ditambahkan mengenai priority. Jadi ini adalah tambahan dari kolom yang sebelumnya nggak ada, karena dia merupakan penjadwalan dengan strategi yang preemptif dan dia berprioritas, maka kita menambahkan prioritinya. Jadi tadi ada 2, 4, 1, dan 3. Disebutkan tadi bahwasanya untuk penjadwalan yang PS atau priority schedule itu kita mengerjakannya dengan berdasarkan priority atau prioritas yang paling terkecil. Sehingga kita di sini ada P1, maka ini yang kita proses terlebih dahulu. Prosesnya sama seperti FIFO tadi, hanya berdasarkan prioritas yang paling terkecil. Sehingga kita lihat di sini yang terkecil adalah P3, di mana di area importernya ada 16, berarti turnaround time-nya yang kita jalankan adalah yang P3 terlebih dahulu. Sehingga di sini kita tulis sebanyak 16, ya. Ini 16, kemudian waiting time-nya dia adalah 0 karena dia nggak ada menunggu, dan dia finish time juga di posisi 16 karena finish time rumusnya adalah AT ditambah dengan WT. Jadi ini 16. Kemudian yang kedua, kita juga melihat priority yang kedua, berarti ini ada, ya, berarti untuk priority yang kedua, proses kedua adalah yang memiliki prioritas yang terkecil kedua, berarti di sini kita ada P2. Jadi ini ada 2, sehingga kita P1 yang harus kita proses. Sehingga untuk P1 berarti tadi waktu tunggunya 16 ditambah dengan 8, berarti dia turnaround time berarti 16 tambah dengan 8. Berarti ini ada 24. Berarti ini turnaround time-nya adalah 24, waktu tunggunya adalah 16 dan finish time sebanyak 24. Nah, ini untuk yang proses kedua.
Setelah 1, 2, kemudian yang ketiga. Yang ketiga berarti P4. Berarti P4 adalah di berikutnya 24 ditambah dengan 6. Berarti untuk yang P4 berarti ini 30, kemudian waktu tunggunya adalah 24 dan finish time di 30. Nah, ini untuk yang P4 untuk periode yang ketiga. Yang berikutnya adalah untuk P2 yang terakhir. Berarti untuk P2 berarti 30 tambah dengan 10, berarti ini ada 40, waktu tunggunya adalah 30 dan finish time adalah 40. Cara pengerjaannya sama dengan FIFO dan SCF untuk mencari turnaround time, waiting time, dan finish time-nya. Sehingga berikutnya adalah kita tentukan berapa total waktu tunggunya dan berapa rata-rata dari waktu tunggu tersebut. Nah, tentunya untuk mencari total waktu tunggu dan rata-rata waktu tunggunya sama dengan rumus yang sudah kita pergunakan mengikuti dari proses yang dilakukan. Sehingga kalau kita melihat di sini berarti untuk total waktu tunggunya itu yang kita lakukan adalah untuk mencari total waktu tunggunya. Berarti tadi proses pertama adalah P P3 ya, ingat tadi nggak boleh terbalik, P3 kemudian ditambahkan dengan P1, kemudian ditambahkan dengan P4, dan terakhir ditambah dengan P2. Sekali lagi saya katakan bahwasanya Anda harus mengikuti ketentuannya, tahapannya berdasarkan prosesnya untuk mencari waktu tunggunya. Jadi P3 tambah itu P2 tambah P3 tambah P1 tambah P4 dan tambah P2. Berapa jumlahnya ini? Silakan nanti Anda cari berapa jumlahnya dan tentukan dari rata-rata waktu tunggunya. Tentu jumlahnya nanti hasil total waktu tunggu dibagi dengan 4 karena di sini jobnya sebanyak 4. Nah, inilah untuk mencari berapa total waktu tunggunya. Dan nanti jangan lupa untuk kita bisa menentukan average waiting time atau rata-rata waktu tunggunya. Jangan lupa untuk mencantumkan ms ya, merupakan satuan dari AWT untuk ms atau millisecond. Jadi merupakan detik dari waktu tunggunya. Jadi jangan lupa untuk mencantumkan satuan waktunya untuk mencari rata-rata dari waktu tunggunya, yaitu dengan menggunakan satuannya adalah ms. Nah, demikianlah penggambaran sebuah tabel yang menggunakan penjadwalan dengan strategi preemptif, yaitu dengan algoritma penjadwalan PS atau priority schedule. Dan nanti Anda bisa lanjutkan dengan menggunakan Gantt chart dan juga menggunakan grafik di dalam penggambarannya. Maka untuk Gantt chart itu juga sama pengerjaannya seperti kita menggunakan penggambaran FIFO dan SCF sebelumnya. Misalkan seperti ini contohnya. Jadi untuk bisa menggambar Gantt chart, kita bisa menarik garis lurus seperti ini. Ini kita bisa tarik garis lurus. Berarti tadi adalah P3 dulu. Jadi ini nanti dimulai dengan 0, kemudian kita tuliskan di sini untuk P3. Dia proses, misalnya finish time-nya dia tadi berapa finish time untuk yang P3? Berarti ini di 16 ya. Kemudian setelah itu, setelah P3 berarti kita tadi langsung ke P1, maka juga sama prosesnya. Jadi mengikuti dari total berarti P3, kemudian di sini kita buatkan dia P1 ya. P1 dia tadi memiliki 8, berarti 8, dan P1 itu finishnya di 24. Nah, kita buat ini 24, kemudian setelah P1 kemudian P4 ya. P4 kita buatkan di sini untuk P4 ya. P4 itu berarti tadi finishnya di 30, P4 itu finishnya di 30,
Kemudian terakhir adalah bus time yang paling besar adalah P2, maka ini untuk P2 di mana dia finishnya di 40. Nah, inilah gambaran dari Gantt chart untuk algoritma perjalanan FIFO yang memiliki 4 buah proses. Yang perlu diperhatikan bahwasanya di dalam membuat Gantt chart ini kita tidak boleh menggunakan besaran yang sama. Misalnya ini kolomnya sama. Sehingga tadi kita bisa melihat P3 kenapa agak lebih panjang begitu? Karena P3 diberi waktu proses sebanyak 16. Ini 16. Jadi ini waktu proses untuk P3 16, maka dia agak lebih besar. P1 agak lebih kecil karena diberi waktu proses sebanyak 8. Ya, 8. Dan P4 lebih kecil lagi karena dia diberikan proses sebanyak 6. Dan P2 agak sedikit lebih besar karena prosesnya diberikan sebanyak 10. Jadi penggambaran Gantt chart ini tidak boleh sama mengikuti seberapa besar arrival time atau bus time atau waktu proses yang diberikan oleh sistem operasi. Menyesuaikan. Ya, kalau yang paling besar adalah P3 juga maka P3 harus besar, P1 agak besar, P4 agak kecil, dan P2 juga agak lebih besar sedikit. Ini menyesuaikan sekali lagi dengan arrival time atau bus time yang diberikan oleh central process unit yang sudah kita tentukan sebelumnya berkaitan dengan besar kecilnya penggambaran dari Gantt chart. Nah, inilah yang kedua, bagaimana kita menggunakan Gantt chart untuk algoritma PS atau algoritma priority schedule, dan inilah gambaran dari Gantt chart-nya. Jadi kita menyesuaikan. Kalau tadi P3 dimulai dari 0, berarti ini dimulai 0 dan selesai di 16, maka ini adalah juga menandakan proses selesainya. P1 dimulai dari 16 dan selesai di 24. Berarti dulu sorry P3 dari 0 dan 16, kemudian P1 ini dimulai dari finishnya di 24 ya. Finishnya di 24 dan waktu tunggunya adalah 16, kemudian P3 finishnya di 30, ini 30, dan P2 finishnya ini di 40. Nah, demikianlah gambaran untuk Gantt chart dari algoritma penjadwalan yang menggunakan PS, yang merupakan strategi penjadwalan untuk yang preemptif. Nah, nanti silakan Anda lanjutkan dengan menggunakan grafiknya. Caranya sama seperti kita bahas tadi di SJF, bagaimana penggambaran grafiknya. Ada yang menggambarkan untuk waktu tunggu yang tadi disimbolkan dengan garis yang terputus-putus, dan adanya waktu proses yang disebutkan dengan garis yang tidak terputus-putus dan diakhiri dengan menggunakan tanda panah. Nah, nanti silakan Anda lanjutkan untuk penggambaran grafiknya secara mandiri. Nah, berikutnya ini ada sebuah latihan di mana Anda diminta untuk melakukan suatu bentuk algoritma dengan proses penjadwalan. Terdapat 5 buah job di sini, ada 5 buah job yang harus Anda lakukan berkaitan dengan penjadwalannya, di mana nanti Anda diminta untuk melakukan penjadwalan dengan menggunakan algoritma FIFO, kemudian SJF, dan menggunakan PS. Jadi di sini nanti kita bisa membuktikan dengan dua strategi, yaitu strategi non preemptif dan strategi yang preemptif, di mana untuk yang strategi non preemptif yaitu dua penjadwalan, yaitu FIFO atau FCFS dengan SJF, dan untuk yang preemptif menggunakan algoritma penjadwalan dengan menggunakan PS atau priority schedule. Sehingga dalam soal ini, selain juga tadi dia mencantumkan untuk bar time-nya, ya ini sudah ada bar time-nya, juga menambahkan dengan prioritas karena berkaitan dengan penjadwalan priority schedule. Nah, nanti buktikan dengan tabel, Gantt chart, grafik, kemudian juga kita diminta untuk menentukan berapa total waktu tunggu dan berapa rata-rata waktu tunggunya. Silakan nanti ini kerjakan sebagai suatu bentuk latihan dan juga nanti bisa juga sebagai bentuk tugas mandiri jika latihan yang dilaksanakan tidak bisa dituntaskan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita di minggu ini yang merupakan lanjutan tentang algoritma dan penjadwalan. Terima kasih untuk semua perhatiannya dan selamat mengerjakan latihan atau tugas mandirinya. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya, dan nanti jika ada yang kurang paham bisa kita diskusikan lewat WA grup yang sudah kita buat sebelumnya.
Demikian dan tetap jaga kesehatan dan keselamatan dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.